ngajak aku ngomong lagi. Tapi ya Allah, nggak dijawab. Halo, assalamualaikum. Iya, Mbak. Iya. Benar. Oh iya Mbak, tapi begini. Tut. Mbak, halo. Toto diputus sama sana. Apa perasaannya? Kita lagi telepon diputus sama sana. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggal kamu dengan hina di dalamnya. Jangan pernah ajak aku berbicara lagi. Allah udah gak mau ngomong sama dia. Aduh jamaah, lemes hidup jamaah. Anda gak diajak ngomong sama manusia, oke lah. Wonosobo, satu kota sepakat gak ngajak ngomong Anda, gampang. Pesan tiket pesawat ke YIA ke Jakarta. Sampai Jakarta, orang-orang Jakarta gak tahu Anda punya case apa di Wonosobo, pasti ngajak ngobrol Anda. Se-Indonesia gak ngajak ngomong Anda, pindah aja ke Amerika, Australia atau mana, itu pasti ajak ngomong. Mereka gak tahu, gak kenal siapa Anda dengan masa lalu Anda. Tapi kalau pemilik langit dan bumi gak ngajak Anda ngomong, Anda mau minta siapa untuk nolong Anda? Hadirin, kita mau minta tolong sama siapa? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Dah, tinggal di situ, rasakan kehinaannya, sebab karena kamu dulu mengabaikan nasihat-nasihat baik yang datang. Wala tukallimun, nggak usah ngajak saya ngomong lagi. Ya Allah, udah sengsara selama-lamanya, terhina selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya, terazab selama-lamanya. Tapi fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau kamu baik, kamu berbakti, kamu taat, wayahnya ngaji ya ngaji, wayahnya kerja ya kerja, wayahnya cari nafkah buat laki-laki ya cari nafkah, wayahnya khidmat sama suami sama anak-anak, khidmat sama suami sama anak-anak, wayahnya jaga rumah ya jaga rumah, wayahnya nggak boleh ngaji offline ya live streaming dari rumah. Udah sesimpel itu. Kata Nabi, idza salatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai perempuan, kamu bisa masuk surga lewat pintu mana aja yang kamu mau. Syaratnya 4. Salat 5 waktu, nggak disebut salat sunnah. Puasa Ramadan, nggak disebut puasa sunnah. Jaga kehormatan kalian, lalu taat pada suami kalian. Udkhulil jannah, fix. Kalau 4 ini kamu lakukan, kamu masuk surga. Min ai, dari mana aja. Abwab, pintu-pintu surga. Jannati syi'ti, yang kalian mau. Min ayil abwabi jannah, dari pintu-pintu surga mana saja. Syi'ti, yang kamu kehendaki. Silahkan. Ya Allah, saya mau pintu yang sebelah sana. Ya. Ya Allah, saya mau yang sebelah sini. Ya. Ya Allah, saya mau ke sebelah sana. Ya. Ya Allah, saya mau. Iya, silakan hambaku. Syaratnya fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Asalkan kita beramal baik. Amal baik itu syaratnya 3I. Masih ingat? Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti teladannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khaffat yang tadi فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Berbuat baik, nyaman hidupnya. Tapi ada tapinya. Ayat berikutnya coba dibaca jemaah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi orang yang, lagi-lagi kita diajarin diksi,
lagi-lagi orang yang ringan timbangannya. Hadirin coba dibaca diksi ini, nggak sembarangan. Allah pilih diksi itu nggak sembarangan. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Hadirin, kata ulama, dia tuh berbuat baik tapi ringan, lebih banyak maksiatnya. Enggak, bukannya dia jahat, enggak. Dia udah berbuat baik tapi kurang banyak. Nah, ini nih yang nggak bisa keukur. Coba jamaah bisa keukur nggak kira-kira? Kita banyak baiknya atau banyak buruknya? Kayaknya mah banyak buruknya. Kebaikan kita mah belum berat-berat banget. Aduh, kalau saya memandang jamaah, karena jamaah sudah lebih senior dalam beramal salih. Walaupun mungkin secara usia kita relatif sama, jamaah 29, saya juga 29. Tapi at least gini hadirin, maksudnya saya memandang jamaah sebagai hamba Allah yang keren banget, udah banyak makan pahit, asam, manis, garam kehidupan, dan amal solihnya lebih banyak. Sedangkan kami memandang bahwa Masya Allah, amal solih itu tuh yang berat luar biasa. Nggak bisa dipompa kecuali dengan sengaja kita memompa amal soleh diri kita sendiri. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Aduh, bukannya dia nggak beramal soleh, dia mah beramal, cuman khaffat mawazinuh, ringan. Kayaknya dia beramal soleh deh, tapi kok kayaknya kenapa sih dia ringan jamaah? Bukannya dia nggak beramal soleh, dia ringan amal solehnya. Jangan-jangan itu saya, bukan kita. Jamaah mah banyak amal solehnya berat insya Allah. Jangan-jangan itu saya lagi ringan. Ini kan bahaya jamaah kalau kita nggak refleksi ke diri kita sendiri. Ini kan membahayakan diri kita. Apa? Ini ada dalam buku, ada dalam kitab Ighasatul Lahafan. Trik-trik syaitan membuat kita manusia tergelincir. Judulnya adalah Ighasatul Lahafan. Salah satunya, cara syaitan paling terbukti worth it, ampuh banget untuk membuat hambanya Allah itu tetap stagnan di tempat itu adalah dibuat hamba itu merasa sudah banyak beramal solih padahal tetap diam di tempat, nggak banyak beramal. Tapi syaitan tuh mempackaging, mengemas seolah kayaknya, wah jeng, jenengan mau udah hijrah. Sehari ngaji berapa kali? 1 kali. Seminggu 7 kali dalam seminggu. Dari Senin sampai Senin Anda udah ngaji semua. Wah, itu syaitan tuh udah kayak bumbung tinggi. Bagus, udah bagus. Padahal kita masih stuck di tempat. Itu cara syaitan. Kita seolah-olah tuh dibuai dengan beratnya amal, padahal kita masih nakhif, masih khaffat mawazinu, masih sedikit ringan amalnya. Salah satu karakternya digampangkan berbuat sombong. Mbak baru ngaji ya? Sungkem dulu sama senior ya. Oh baru ngaji ngajinya bab berapa? Iya nih baru bab 2, baru ngikut 2 kali. Oh saya udah khatam 5 kali. Hadirin, ilmu bukan untuk disombongkan, ilmu tuh diamalkan. Teman-teman, potong videonya, upload di sosial media. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi ilmu untuk diamalkan. Ilmu tuh bukan untuk main gaya-gayaan, sombong-sombongan, tapi ilmu tuh buat diamalin. Beratin amal jemaah. Jangan berat di gaya doang. Berapa outfit? Jilbab murah aja 2 juta. Gamis 3,5 juta. Tas ya murah aja lah tas mah. Saya beli juga nggak jauh-jauh banget di Australia. Jam tangan ini sih yang limited edition ya. Sorry ya mungkin harganya more or less 200 juta. Bukan sekedar itu, walaupun boleh-boleh aja. Kalau memang Anda diberi kemampuan untuk memilikinya dan itu memang worth it dan berkualitas, silakan aja. Tapi bukan untuk sekedar menjadi kita terus saling berbangga-bangga ria tentang kemasan, packaging.
Ingat Allah berfirman, coba buka Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Quran surah 57 Al-Hadid ayat 20. Apa sih dunia sebenarnya? Untuk berbangga apa sih biasanya dunia itu? Apakah sudah kejadian belum sih di circle kita sama bab-bab yang kayak gitu? Al-Hadid ayat 20. Udah? I'lamu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah wahai hamba-hambanya Allah, sesungguhnya dunia itu la'ib. Apa arti la'ib? Permainan. Walahun, apa arti lahun? Sendau gurau. Wazinah, apa arti zinah? Perhiasan. Tuh dunia, perhiasan. Packaging. Gak cukup sampai situ, Allah lanjutin lagi. Wa tafakhurum bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad. Dan dunia itu tempatnya apa? Saling berbangga serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Makanya kadang ada di antara kita yang mereka masuk tepat persis seperti yang diucap ayat ini. Watakasuru fil amwali wal aulad. Takasur, mereka saling berbangga. Amwal, tentang harta. Wal aulad, dan tentang anak-anak. Oh, anaknya udah berapa, Jeng? Alhamdulillah baru 7. Oh, 7. Anak saya alhamdulillah 5. Tapi 5-5-nya hafiz Quran 30 juz semua. Anakmu yang 7? Iya. Iyakah hafiz Quran juga? Oh enggak, anak saya baru belajar Al-Fatihah. Umur berapa? Anakku umur 2 bulan. Tapi gimana ceritanya 2 bulan bisa 7? Tapi hadirin, intinya kadang manusia tuh begitu. Mereka tuh takasuru fil amwali wal aulad. Takasur, bermegah-megahan, berbangga-bangga, bil amwal, dengan harta, wal aulad, dan anak-anak. Anaknya sukses, yang paling bangga siapa kalau anaknya sukses? Jujur. Yang sering upload update kesuksesan anaknya biasanya siapa? Masya Allah, tabarakallah, anakku sayang, ranking 1 ya nak. Memang bestinya mamah paling juara. Wah. Cek. Kita yang kadang, anakku punya pencapaian, langsung Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Kita dan kita. Yang pintar siapa? Anaknya. Ingat yang saya sering ulang-ulang, dan ini selalu jadi pengingat buat saya pribadi dan semuanya. Begitu anak kita terima rapor, terus kemudian dilaporkan sama ustazahnya, Bapak, Ibu, anaknya alhamdulillah ini nilainya A semua, beliau ranking 1. Wah, lalu terus kemudian semua bertepuk tangan. Jangan, selamat ya, anaknya ranking 1. Gimana sih bisa kayak gitu ranking 1? Siapa dulu ibunya? Apa urusannya jemaah? Anda apakah punya peran dalam terus kemudian anak Anda jadi ranking 1? Loh, peran Anda berapa hadirin? Yang sibuk mengajarkan kadang gurunya, yang sibuk mendidik kadang gurunya, yang sibuk ngatur jadwal dari jam 7 pagi pulangnya sudah asar kadang gurunya. Anda datang nerima, nyoh pakaian kotor, pulang-pulang pakaiannya udah bersih. Yang nyuci kepala sekolahnya, gurunya, sistem sekolahnya, ustadznya, ustazahnya, ekstrakurikulernya, guru panahannya, guru olahraganya, guru penjasnya. Pulang-pulang kita terima, anakku, cuma terima setoran laporan. Tadi belajar apa nak di sana?
belajar ini mah. Begitu anaknya ranking 1, bilangnya anaknya siapa dulu. Jelaslah mamanya. Hadirin, kita tuh kadang, saya deng, bukan kita, saya dan mudah-mudahan ini pengingat, kadang sering lupa. Kita naruh anak ke sekolah, lalu kita anggap pokoknya saya nggak mau tahu, saya udah bayarnya mahal, fasilitas harus oke, pokoknya anak lulus harus hafal Quran, harus akhlaknya mulia. Padahal kita lupa, beban mendidik bukan pada sekolah, bukan pada ustadz-ustazahnya, tapi justru Allah bebankan itu pada kita selaku orang tua. Makanya berhenti nyalah-nyalahin sekolah. Gimana sih sekolahnya? Gimana sih ustazahnya? Emangnya anak saya nggak diawasin apa? Ibu, satu kelas di sini ada 40 orang. Anak ibu 1 dari 40. Lah gurunya 1 suruh megang 40. Hadirin, Masya Allah. Makanya ini harus ada kesadaran bahwa beban mendidik itu bukan cuma di sekolah. Tanggung jawab mendidik juga ada pada diri kita sebagai orang tua. Balik lagi jamaah ke dalam bahasan. Udah? Watakatsuru fil amwali wal aulad. Maka dunia tempatnya itu memang. Allah udah kasih tahu. Berbangga harta termasuk berbangga aksesoris pakaian. Berbangga harga jam tangan mungkin, harga tas, berbangga pencapaian. Padahal ya Allah. Itu semua selama dipakai untuk Allah akan berpahala, tapi kalau nggak dipakai untuk Allah itu akan jadi hisab yang sangat panjang. Maka hadirin ya Allah, jadilah orang yang mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng ya jemaah, setelah kita wafat kita dapat kebaikan-kebaikannya. Ada orang yang habis wafatnya tuh dirindui kehadirannya. Ya Allah, dulu saya makan bareng, ngebubur bareng. Habis ngaji Ahad pagi pasti buburan bareng, makan bareng. Tapi hamba yakin engkau lebih sayang, engkau mengambil beliau pulang duluan. Ya Allah, pejuang-pejuang dakwah satu persatu sudah engkau ambil. Di Al-Huda ada pejuang dakwah yang sangat saya cintai karena Allah. Beliau sudah berpulang, yang setiap pagi setelah Ahad kajian di Al-Huda kami selalu diajak makan, kalau nggak gudeg, bubur, selalu aja. Lalu beliau berpulang. Orang Utsman bin Affannya Al-Huda yang selalu mensupport. Allah, semoga Allah memuliakan beliau. Pendekar-pendekar dakwah ini pelan-pelan sudah mulai berpulang. Satu persatu akan Allah cabut, termasuk jamaah-jamaah yang mulia, dunia akhiratnya Allah muliakan. Nanti pelan-pelan kita dicabut satu persatu berpulang. Ingat selalu jamaah, cepat atau lambat waktu itu akan datang. Dia nggak nunggu kita siap, tapi kitalah yang harus siap sedia setiap saat. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau kamu banyakkan dosanya, tempat tinggalmu adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kalian tahu nggak hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Api yang panas, menyala, dan sejak pertama kali neraka itu Allah ciptakan sampai nanti neraka itu akan ada penghuninya belum pernah padam. Bayangin hadirin, dari pertama kali Allah ciptakan sampai nanti ada penghuninya nggak pernah padam. Api makin panas tuh makin bahaya jemaah. Sesekali kalau mau nyobain nyalain kompor aja, taruh tangannya di atas kompor. Kalau bisa tahan 1 menit, debus berarti jemaah. Kalau bisa tahan 1 menit, ampuh. Kita sama api dunia udah nangis-nangis. Tahu kata Nabi apa? Sesungguhnya neraka dibanding dunia, api neraka itu 70, api dunia itu 1.
Api dunia itu satu, di neraka Allah simpan 70 kali lipatnya daripada api dunia. Kayak apa membakarnya hadirin? 70 kali lipatnya loh hadirin. Kalau Anda sekarang ngerebus air butuh dalam satu panci katakanlah butuh waktu 5-10 menit. Kalau 70 kali lipatnya, baru ceteknya langsung ngepul kali itu jemaah. Cetek langsung mendidih itu air dari dingin. Allahu Akbar. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalian tahu apa itu hawiyah? Ini adalah api yang siap menyantap kalian, menghabisi kalian selama-lamanya. Ingat, syurga abadi selamanya. Khalidina fiha abada. Kalau nikmat-nikmat terus, kalau neraka sengsaranya sengsara terus. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi penghuni syurga semuanya. Nabi pernah bersabda, siapa yang minta syurga thalatha marrat, 3 kali, qalatil jannah, maka syurga akan meminta kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Makanya minta dalam satu hari minimal 3 kali, Allahumma inna nas'alukal jannah, 3 kali minimal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad tersebut. Barakallahu fikum. Hadirin, ini dengan segala keterbatasan yang dapat kita sampaikan, ayo kita buka diskusi tanya jawab. Semoga apa yang didiskusikan jadi nambah jariah buat kita bersama-sama. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp, isinya adalah konten video pendek, konten info live streaming, peluang jariah. Untuk teman-teman semua, teman-teman bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Caranya cukup tap link di bio, nanti nyambung ke WhatsApp, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau yang hadir offline, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, save nomor WA kami 0812 13 60 70 20. Tidak ganti nomornya sudah sedari lama. Itu nomornya hadirin. Berkah selalu, semoga jadi jariah buat bareng-bareng. 0812 13 60 70 20. Ada pertanyaan jamaah? Silakan Ibu, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin, amin. Terus kalau anak yang dilakukan itu, apakah boleh meninggalkan sama orang tuanya atau jangan yang bapaknya? Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, pertanyaannya dulu, apakah perempuan yang hamil di luar nikah lalu melahirkan, jika anaknya perempuan kelak sudah dewasa, bolehkah dinikahkan oleh bapak biologisnya? Jawabannya tidak. Karena Nabi bersabda, al-walad li sahibil firash, anak hasil zina, penisbatan binnya dinasabkan kepada ibu sahibil firas, pemilik ranjang. Artinya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Siapa yang kelak menikahkan dia kalau dia telah dewasa? Sabda Nabi SAW, fasultanun waliyun liman la waliyalah. Maka sultan, dalam hal ini sultan maksudnya pemerintahlah, waliyun liman la waliyalah, yang akan menjadi wali bagi pihak yang tidak memiliki wali. Jadi ntar anak perempuan tersebut siapa yang menikahkan? Wali hakim. Begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi? Boleh Ibu, silakan. Bunda Ayunda, boleh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum. Allah sudah ciptakan surga, Allah sudah ciptakan neraka. Yang Nabi Muhammad SAW lihat itu pun juga tentang surga yang Allah ciptakan. Dan tidaklah surga itu dibuka kecuali pembuka pertamanya berdasarkan hadis Nabi. Allah akan membukakan pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dihuni nanti oleh mereka yang pantas menghuninya. Begitupun juga neraka dihuni nanti setelah semuanya hari penghisapan itu. Tapi siksanya itu sudah bisa terlihat dan dimulai sejak saat dia wafat. Sudah saat dia wafat dia kembali kepada Allah. Kalau baik-baik terus sampai nanti hari hisab pertimbangan. Kalau buruk-buruk terus sampai hisab pertimbangan. Kalau baik dia seperti hanya tidur semalam. Tidur, bangun-bangun udah kiamat, lalu hari berbangkit. Tapi kalau ahli maksiat, Al-Quran menjelaskan, wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang abrar ada dalam kenikmatan, orang-orang yang fajir berada di dalam kesengsaraan. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi begitu ibunda, surga itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad, dan itu surga yang kelak akan ditinggali oleh semua manusia. Luasnya seluas apa? Allah berfirman Ali Imran 133, jannatin arduhas samawat wal ard. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, tempat untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah izinkan dipantaskan jadi ahli surga semua. Terakhir jamaah, nggak setiap saat saya bisa berkesempatan untuk ngaji bareng di TKIT Insan Mulia. Jadi nggak setiap waktu saya bisa ngaji bareng, tapi mudah-mudahan tetap kita bisa sama-sama terus belajar walau lewat online. Kadang di hari yang semakin tua, umur dan usia yang semakin senja, kita udah nggak perlu lagi drama-drama jemaah. Yang diperlukan tuh amal solih. Udah nggak butuh lagi tentang gaya-gayaan, tapi yang dibutuhkan ini tentang banyaknya kebaikan yang kita tanam. Mulai sekarang, ayo bareng-bareng tanam kebaikan, lalu rawatlah semampu kita. Sabda Nabi, fa'tu minhu mas tata'tum. Lakukan aja kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. Sudah nggak ada lagi waktunya untuk nunda-nunda, tapi saatnya sekarang untuk bersegera. Jamaah punya kesempatan amal solih, sapu bersih amal solih. Jamaah punya peluang untuk berbuat baik, tanam peluang itu kebaikan. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok kita melihat hasil dari yang kita tanam, tapi yakinkan pada diri kita, cepat atau lambat Allah pasti akan membalas. Kalau belum di dunia, Allah balas di surganya kelak, disempurnakan semua balasan-balasan. Barakallahu fikum jamaah. Selamat beramal salih. Ayo berlomba dalam beramal salih. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau teman-teman mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa jazakumullah.